Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvina Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Ciri-ciri perkembangan teknologi generasi pertama. 1. Energi yang diajarkan adalah energi otot. 2. Manusia dan binatang, yaitu tenaga utama. 3. Manusia berada pada era pertanian awal. 4. Mobilitas manusia dan informasi sangat lambat. 5. Pendapatan per kapita sangat rendah. 6. Homo homini lupus. 7. Proses komunikasi yang terjadi pada manusia yang hidup di gelombang ini adalah komunikasi interpersonal. Ciri-ciri gelombang kedua, yaitu pertama, tenaga otot menjadi tenaga mesin. Contohnya dulu itu padi masih dibanting. Kedua, penggunaan energi secara besar-besaran. 3. Tenaga mesin didukung oleh energi dan plankton. 4. Mobilitas manusia, barang dan informasi lebih cepat. Gelombang ketiga, yaitu pertama ciri-cirinya, mobilitas informasi berjalan sangat cepat dan menyebabkan tingkat spesifikasi yang sangat tinggi. 2. Mobilitas manusia dan barang sangat meningkat. 3. Produktivitas pangan semakin meningkat dengan penggunaan di teknologi. 4. Industri mekanik berubah menjadi industri program. 5. Ditemukannya teknologi informasi dan data processing. Manfaat digital yang pertama, yaitu informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah mengaksesnya. 2. Tumbuh inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi digital dan memudahkan proses pekerjaan. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, rasa sosialnya berkurang. 2. Mempengaruhi mental. 3. Kecanduan, yaitu contohnya main game. 4. Menyebabkan gangguan penglihatan, itu apabila melihat layar terlalu lama. 5. Pencernaan terganggu, yaitu biasa melupakan makan kita. Kiat-kiat menghindari kecanduan, yaitu yang pertama, membuat jadwal. 2. Lakukan rutinitas. 3. Mencoba untuk memberikan tugas pada diri sendiri, contohnya menyapu, cuci piring, memasak. 4. Mencoba mengunjungi tempat-tempat menarik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pertemuan 4, yaitu society. Ada beberapa bagian: environment, science, teknologi. 1. Pengertian teknologi. Yang pertama, lingkungan adalah kombinasi antara kedua kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Contohnya, yang pertama, lingkungan hidup di air meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Yang kedua, lingkungan hidup di darat, contohnya bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Contoh teknologi pembelajaran online, manfaatnya yaitu sebagai sarana pembelajaran siswa melalui internet kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, bidang transportasi, contohnya sebagai alat transportasi yang mempermudah mobilitas manusia ke berbagai wilayah. Yang ketiga, pengertian masyarakat. Masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka di mana sebagian besar interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat dalam lingkungan sekitar pada umumnya merupakan keadaan sekitar tempat tinggal. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma, serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Contohnya masyarakat Kajang.
Hubungan saling temas yaitu ada beberapa bagian: materi bidang sains, proses, teknologi, manfaat atau kerugian, sains, masyarakat, lingkungan, manfaat, kerugian. Pengertian saling temas: sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat biasa disingkat pendekatan saling temas. Pendekatan saling temas dalam bahasa Inggris disebut Science, Information, Technology, dan Society atau disingkat SETS. Merupakan suatu pendekatan yang melibatkan unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Keempat elemen pada pendekatan ini saling berinteraksi dalam membahas suatu konsep. Penggunaan pendekatan saling temas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif dengan memperhatikan keempat unsur saling temas sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang dimiliki. Tujuan saling temas: SETS diselenggarakan dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya. Kedua, kurikulum yang berbasis masyarakat berguna bagi mahasiswa untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal serta bermanfaat dalam penerapan atau pengaplikasian teknologi. Pembelajaran saling temas dalam pendidikan menurut Pedersen memiliki dua visi dan tujuan, yaitu yang pertama, saling temas melibatkan mahasiswa dalam pengalaman dan isu-isu atau masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Dua, saling temas memperdayakan mahasiswa dengan berbagai keterampilan sehingga mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan lebih aktif merespon isu atau masalah yang bertanggung jawab mempengaruhi kehidupan mereka. Keunggulan saling temas yaitu yang pertama, selalu menghubungkan proses belajar mengajar dengan kejadian nyata yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bersifat kontekstual dan komprehensif. Dua, melalui pendekatan saling temas ini diharapkan mahasiswa dapat memandang sesuatu secara integratif, yaitu memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam saling temas. Tiga, diharapkan dapat membantu mahasiswa menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari agar pembelajaran yang dilakukan di dunia kampus dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Terima kasih, sekian.